Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satrio Haji Nugroho dari Teknologi Informasi kelas 002. Dan kali ini saya akan membahas mengenai sistem manajemen basis data dengan submaterinya, yaitu konsep dasarnya, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan basis data, resikonya, dan juga database life cycle. Oke, yang pertama-tama kita masuk ke introduction, yaitu apa itu basis data dan juga apa sih pentingnya basis data. Oke, pertama-tama basis data tersendiri adalah sekumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Nah, basis data menjadi elemen paling penting dalam berbagai bidang, mulai dari bisnis hingga juga pemerintahan, karena kemampuan basis data tersebut dalam menyimpan informasi secara terstruktur dan juga efisien. Nah, dalam presentasi ini saya akan membahas konsep dasar basis data, kelemahan pemrosesan file tradisional, kelebihan pendekatan basis data, dan juga risiko yang menyertainya, serta tahapan dalam siklus hidup basis data ataupun life cycle dari basis data tersebut. Oke, pertama-tama kita masuk ke konsep dasar basis data. Oke, jadi basis data tersendiri yaitu adalah sistem yang digunakan untuk mengelola informasi secara terorganisir agar mudah diakses dan juga dikelola. Nah, sistem ini terdiri dari beberapa komponen utama, yaitu yang pertama ada data. Nah, data merupakan informasi yang disimpan dalam basis data, seperti data pelanggan ataupun transaksi. Lalu ada DBMS, ataupun Database Management System. Nah, yang merupakan software ataupun perangkat lunak yang mengelola basis data dan memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan data menggunakan bahasa query, seperti SQL. Nah, lalu yang ketiga itu ada penggunanya atau user tersendiri, yaitu adalah orang ataupun sistem yang mengakses basis data tersebut, seperti admin IT, analisis data, ataupun aplikasi tersebut. Nah, jenis-jenis basis data yang umum digunakan di industri saat ini itu ada beberapa. Yang pertama ada Relational Database Management System atau RDBMS, yaitu menggunakan tabel-tabel dengan hubungan antar data. Nah, contohnya untuk beberapa platform yang menyediakan itu MySQL dan juga PostgreSQL. Nah, yang kedua itu ada NoSQL. Nah, untuk NoSQL ini itu cocok untuk data yang tidak terstruktur dan berskala besar. Contohnya MongoDB dan Firebase. Nah, ini cocok untuk big data. Nah, terus ada data warehouse. Nah, data ini biasanya digunakan buat analisis data dalam jumlah besar juga. Oke, selanjutnya masuk ke kelemahan pemrosesan file tradisional. Ada beberapa kelemahannya. Yang pertama itu ada redundansi data ataupun data yang sering kali tersimpan di berbagai tempat menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan. Nah, ini redundansi itu seperti duplikasi gitu. Nah, ada lagi yaitu inkonsistensi datanya. Nah, jika ada perubahan dalam satu file, maka data file lain tidak bisa diperbarui, menyebabkan perbedaan informasi. Nah, itu kekurangannya. Lalu yaitu kesulitan akses data. Nah, pengguna tidak dapat dengan mudah mencari atau mengambil data spesifik karena sistem tidak memiliki mekanisme query yang fleksibel. Nah, terus ada lagi kurangnya keamanan karena tidak ada sistem kontrol yang ketat untuk menentukan siapa yang boleh mengakses atau mengubah data tersebut. Nah, integrasinya yang kurang. Yang terakhir, yaitu data dari berbagai file sulit untuk diintegrasikan secara langsung sehingga analisis datanya menjadi sangat terbatas. Nah, lanjut lagi ke kelebihan pendekatan basis data. Nah, dengan menggunakan basis data ataupun database, berbagai kelemahan pemrosesan file tradisional dapat diatasi. Nah, beberapa keuntungan utamanya dari pendekatan database ini sebagai berikut nih. Yang pertama ada mengurangi redundansi dan inkonsistensi. Seperti yang sebelumnya kita sudah sampaikan, yaitu data tersimpan secara terpusat sehingga tidak ada duplikasi ataupun informasi yang tidak perlu. Jadi, database-nya hanya menyimpan data-data yang perlu. Lalu yang kedua ada peningkatan integrasi data. Nah, struktur data yang jelas memungkinkan keterhubungan antar data lebih baik. Lalu yang ketiga ada akses data lebih cepat dan juga lebih fleksibel. Nah, yang jadi user ataupun kita sebagai user dapat menggunakan SQL atau API untuk mencari data tertentu dengan cepat atau lebih cepat untuk mencari datanya yang kita butuhkan. Lalu yang keempat itu ada keamanan yang lebih baik. Nah, di BMS sendiri atau Database Management System memiliki fitur otorisasi dan autentikasi untuk membatasi akses data hanya kepada pengguna yang berwenang. Jadi kita bisa
memberi akses terhadap orang-orang yang kita ingin berikan akses. Jadi tidak semua orang itu bisa mengakses database kita. Lalu yang terakhir ada dukungan multi-user. Ini beberapa pengguna dapat mengakses atau memodifikasi data tanpa menyebabkan konflik atau inkonsistensi. Jadi beberapa orang itu bisa mengedit datanya secara langsung tanpa harus menyebabkan inkonsistensi datanya berubah atau bagaimana, karena sudah secara real time berubah. Nah, sebagai contohnya, dalam sistem perbankan, database juga digunakan yang memungkinkan pelanggan untuk mengakses saldo rekening mereka secara real time tanpa harus menunggu pembaruan manual. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita masuk ke risiko yang menyertai dalam database ini. Nah, jadi meskipun database memberikan banyak keuntungan, tetap ada beberapa risiko yang harus diperhatikan dalam melakukan implementasi database tersebut. Nah, yang pertama yaitu biaya implementasinya yang tinggi, karena pembuatan dan pemeliharaan basis data itu memerlukan investasi dalam perangkat keras dan juga perangkat lunak serta dalam staff yang mengerjakan database tersebut. Lalu yang kedua ada kompleksitas sistemnya. Nah, di BMS atau Database Management System lebih kompleks dibandingkan sistem file tradisional seperti Excel atau yang lain-lain, sehingga memerlukan tenaga ahli untuk mengelolanya, yaitu admin IT ataupun developer. Nah, yang ketiga ada resiko keamanannya. Nah, jika tidak dikelola dengan baik, data juga bisa dapat hack atau disusupi oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Sebagai contohnya, serangan cyber seperti SQL injection dapat mengekspos data sensitif jika sistem basis data tidak memiliki langkah-langkah keamanan yang kuat. Karena banyak sekali beberapa database yang sering dihack oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dengan metode seperti ini, yaitu SQL injection. Jadi perlu kita sebagai developer untuk mengamankan data tersebut untuk mengurangi resiko-resiko yang ada. Oke, ini adalah database life cycle-nya. Yang pertama itu ada planning, yaitu menentukan kebutuhan bisnisnya dan juga tujuan penggunaan basis datanya. Oke, yang kedua yaitu analisis requirements atau mengidentifikasi data apa saja yang perlu disimpan dan bagaimana penggunaannya. Nah, yang ketiga itu masuk ke designing. Nah, yaitu merancang struktur data, hubungan antar table, dan juga model entitas relasi atau ERD-nya. Lalu setelah itu kita menentukan bagaimana data akan disimpan secara fisik di sistem penyimpanannya atau database-nya. Oke, yang keempat itu ada implementasi, yaitu mulai membuat basis datanya, menginstal di BMS-nya, dan mengisi data awalnya. Lalu yang kelima itu ada maintenance, yaitu melakukan backup, monitoring, dan perbaikan sistem jika ada kesalahan ataupun kegagalan dalam database. Lalu yang terakhir itu ada delete, yang keenam, yaitu jika basis data tidak diperlukan lagi, data harus dihapus ataupun diarsipkan. Oke, jadi kesimpulannya basis data merupakan elemen dalam sistem informasi modern karena mampu mengelola data dengan lebih efisien dibandingkan pemrosesan file tradisional. Nah, dengan presentasi ini, pendekatan basis data memiliki berbagai kelemahan seperti redundansi, inkonsistensi, dan juga kesulitan akses. Itu sudah bisa diatasi dengan DBMS ini. Namun, ada beberapa resiko juga yang harus diperhatikan seperti biaya implementasi, terus juga ada potensi keamanan diretas. Nah, oleh karena itu, memahami siklus hidup basis data sangat penting agar sistem dikelola dengan baik dan tetap berjalan optimal. Oke, mungkin sekian presentasi dari saya dan semua yang sudah saya sampaikan. Jika ada kesalahan ataupun salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.